Ada kata tidaknya, ada kata tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan ikan, tidak boleh dagang tambah. Apa yang kamu ajukan nanti jadi keyakinan terbuka. Kira-kira mana yang bisa dijadikan? Berbicara dengan sopan dan santun. Harus mengerjakan tugas PR di rumah. Kayaknya lol banget deh. Tuh, soalnya harus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini di kelas 9B dalam acara seminar kecil di sekolah dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap sapaan akhir nanti. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Sujana selaku CGP, dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian budaya positif, yang keempat diskusi atau tanya jawab, kemudian yang kelima penutup. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara kedua sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ketua DPR, yang terhormat Bapak Guru SMK Kecuali, mereka bismillah kembali ke dalam episode dari namanya pada saat ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi atau seminar kecil mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seminar kecil ini, budaya positif di lingkungan sekolah kita menjadi budaya yang baik atau yang positif, sehingga siswa-siswi kita mengarah ke budaya yang baik atau yang positif, sehingga menunjang terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah kita atau di SMP Pancasila ini. Seminar kecil hari ini saya buka yang benar
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita lanjutkan acara ketiga, yaitu acara inti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sujana. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, masih bersemangat Bapak Ibu? Semangat. Masih bersemangat? Iya, terima kasih. Sekarang kepada Bapak Sujana SS, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan yang sudah hadir di tempat ini untuk kita berdiskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita itu di SMPN Perjuangan. Ini ya dalam rangka untuk pengembangan tugas CDP Angkatan 9 yang bertemakan berbagi praktik baik dan budaya positif di sekolah. Nanti yang akan kita bicarakan itu ada 6, semuanya ada 6, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. 2. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi dalam hal 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi itu dalam hal penyelesaian masalah. Oke, kita mulai saja, mungkin bisa. Nah, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, sekali kita seringkali terjebak dengan paradigma bahwa ketika kita mengajar, atau saya khususnya ketika saya mengajar, maka saya dalam tanda kutip memaksakan konsep yang saya punya untuk anak didik saya, untuk murid saya. Jadi anak itu terima jadi, saya ngasih apapun anak terima, karena pada saat itu saya menganggap ya ini yang terbaik dan yang ini yang harus mereka dapatkan dari apa yang saya punya. Tapi ternyata setelah ada ini salah satu contohnya saja, misalnya kalau kita posisikan misalnya gini, kalau kedua bisa diperagakan mungkin coba nanti keluarkan uang yang pecahan yang paling besar dari dompet ibu, kasih ke temennya, suruh dipegang yang kuat, tapi uang itu masih milik bapak ibu tapi dipegang oleh orang lain, dan orang yang megang uang itu mengharap itu uang dia bisa tidak dibuka dengan segala cara, mau dimarahi, mau diejek, mau apa, pokoknya kira-kira uang itu mau dikasihkan. Kalau kita coba seperti itu, dengan posisi kita memegang ini milik saya, terus tiba-tiba orang lain minta, kira-kira mau dikasih. Sementara yang kita pegang itu emang ya kebutuhan mendasar buat kita. Mungkin kita juga kalau pertahankan dengan sekuat tenaga, dan kita juga merasa itu milik saya, harus saya ambil dengan apapun resikonya. Nah, dari peristiwa ini mungkin kita akan tahu kira-kira yang punya kendali itu siapa. Siapa sebenarnya yang punya kendali, yang megang uang atau yang mau ngambil uangnya? Yang megang uang. Yang megang ya. Betapapun kita berusaha, kalau yang megang tidak mau mengasihkan, kita tidak akan mendapatkan ya. Kita kembalikan lagi seperti kasus saya ketika mengajar di kelas, anak terima jadi, anak pokoknya terima apa yang saya kasih. Saya yakin mungkin tidak akan berhasil. Ya mungkin secara apa namanya tuh sepertinya ya, dan sepertinya kita berhasil. Ketika saya dulu waktu mengajar pertama kali, ketika saya masuk kelas, anak diam, tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak, berarti saya berhasil mengkondisikan kelas.
Padahal itu belum tentu berhasil. Anak itu dalam keadaan sadar tidak dengan pembelajarannya. Dan setelah kesini ternyata kenapa anak diajar sekarang besok lupa. Dan ternyata ketika diajar itu mereka dalam tanda kutip terpaksa mengikuti alur kita, tidak sesuai dengan hatinya. Makanya ya ingat hari itu besok belum tentu ingat. Nah di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Itu mungkin yang saya alami. Saya seolah-olah mengontrol murid, padahal saya tidak sama sekali tidak mengontrol murid saya. Mereka sendiri yang menyerahkan diri mereka dalam tanda kutip menyerahkan, silakan untuk dikontrol sama saya, karena mungkin ada hal lain. Kalau dia tidak mengikuti apa yang saya inginkan, mungkin akan saya hukum atau efeknya ke nilai atau apa. Makanya dia seolah-olah memposisikan dikontrol oleh kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika ada murid yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita memposisikan murid itu seolah bersalah karena tidak mengikuti alur kita, dan itu katanya menguatkan karakter, padahal belum tentu. Mungkin dia merasa tertekan, jadi bukannya menguatkan karakter, malah tertekan. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif belum tentu juga. Ya tadi, jadi di sini mau diambil perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan itu sebenarnya manusia itu merdeka, mereka bisa memilih, dan yang kita sebut wajib bisa kita sebut sebagai hak. Misalnya ini, ketika ada murid yang masuk dan ada murid yang tidak masuk kelas kita, sebenarnya itu bukan kewajiban mereka untuk masuk, tapi hak mereka untuk masuk atau tidak. Dan itu kan pilihan, tergantung nanti dari alasan si murid itu masuk akal tidak ketika. Nah di situ nanti akan mungkin muncul hukuman dari kita karena menganggap anak ini tidak sesuai dengan aturan yang kita tetapkan. Kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksakan apa yang kita tahu supaya orang lain juga memiliki pandangan yang sama. Padahal kita punya latar belakang yang berbeda, pasti pandangan dengan satu hal itu pasti akan berbeda juga. Terus teori kontrol, katanya kita berusaha memahami. Nah kalau teori kontrol itu atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi tidak memaksakan pandangan kita untuk dipakai orang lain, tapi kita mencoba masuk ke sisi orang lain, ke dalamnya. Kira-kira ini latar belakangnya apa? Berarti memandang masalah ini bagaimana? Nah, contoh kecil, saya pernah mendengar ada satu budaya di Arab sana katanya, kalau di kita kan megang kepala itu nggak sopan, tapi kalau di sana megang kepala itu berarti kasih sayang. Justru mukul pantat itu apa namanya? Enggak, di sana itu kalau mukul itu tanda enggak, itu bukan berarti melecehkan. Kalau di kita kan melecehkan, itu beda, kan itu kan latar belakangnya aja berbeda, karena situasi dan ini berbeda, jadi pemahamannya pun berbeda. Nah ketika ada berpikir buruk sebagai stimulus respon, tidak sebagai suatu kesalahan. Nah, tadi ada anak yang mau masuk itu salah, konsekuensinya buruk. Tapi kalau pilihan, walaupun itu dalam kategori melanggar aturan karena didasari dengan pendapat bahwa manusia itu manusia merdeka semuanya, maka setiap tindakannya pasti punya alasan. Nah, jadi dari sisi teori kontrol atau pilihan itu kita harus mendalami alasannya apa atau tujuannya apa, baru kita bisa menentukan anak ini bagaimana penanganannya. Jadi tidak langsung menjudge anak ini karena tidak sesuai aturan salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kata stimulus respon, mungkin dengan memberi reward, dengan memberi hukuman, dengan memberi ujian atau segala macam. Padahal kalau menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun tadi seperti kasus saya ketika masuk kelas, anak diam, tidak ada yang berbicara,
tidak ada yang banyak bergerak, berarti saya sudah mengontrol sebentar enggak. Itu hanya sebuah ilusi yang ingin disajikan oleh murid-murid kita supaya kita mungkin merasa senang atau merasa tenang. Dan pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Nah ini, jadi nanti timbulnya hukuman. Tadinya dibujuk, ayo masuk kelas dong. Nanti yang kita berani nggak berhasil juga. Awas, kalau besok tidak masuk kelas, bapak bawa surat peringatan, kamu nanti keluar. Paksaan, kita dudukan gagal. Nah ini kolaborasi, konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ketika ada anak yang tidak mau masuk kelas, kita telusuri alasannya bagaimana, tujuannya apa. Ketika tujuannya sudah melenceng dari apa yang kita harapkan, kita bisa meluruskannya. Ketika alasannya kurang baik, maka mungkin kita bisa masuk ke ranah perasaan anak atau latar belakang anak seperti apa. Nah kalau di stimulus respon nanti akan ada berpikir menang kalah. Saya sering terjebak di situ waktu itu. Saya sering terjebak. Saya guru, saya tidak boleh kalah sama murid saya. Saya yang berkuasa di kelas ini, saya yang ngasih nilai, kamu harus nurut ke saya. Ujungnya ada saya yang menang, ujung saya kalah. Padahal harusnya model berpikirnya menang-menang. Kita balik pemikirannya. Jadi kita menganggap murid kita itu yang kita butuhkan, kita juga membutuhkan murid kita, karena saya yakin semua yang ada di dunia ini saling berkaitan. Kita tidak akan ada guru kalau tidak ada murid, begitupun juga tidak akan ada murid kalau tidak ada guru. Kalau kita merasa paling, maka muridnya juga akan merasa paling, maka tidak akan ada penyelesaian sebuah kasus. Itu tentang teori respon. Kita kaitkan dengan disiplin. Saya mau bertanya sebentar. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu bagaimana? Apakah ada kaitannya dengan aturan? Atau bagaimana ya, disiplin itu yang seperti apa sih? Disiplin itu seperti apa sih? Kesadaran diri sendirinya, ya. Dan sadar diri sendiri. Sesuai dengan aturan disiplin. Saya dulu sering begini. Biasanya militer itu disiplinnya paling bagus. Kenapa? Di militer nggak ada yang banyak. Benar, saya nggak tahu. Karena orang-orang militer biasanya disiplin kan ya. Oh jadi kita, saya ya terutama saya, ketika berbicara disiplin, latar belakangnya dulu waktu kuliah saya masuk ke di ospek itu tatip, bagian tatip. Aturannya 2, senior selalu benar. Pasal 2, jika senior salah, lihat pasal 1. Jadi enak, nggak ada yang melanggar. Maka anak disiplin, kata saya disiplin, tapi mereka belum tentu merasa disiplin. Nah di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar, bukan mengarahkan. Kalau disiplin di kita, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menekankan disiplin itu sama dengan patuh. Jadi kalau tidak patuh, jangan disiplin. Itu udah mulai ada jauh, menurut saya jauh. Kalau belajar berarti kita berusaha memberikan nilai-nilai apa yang mereka bisa jalankan. Tapi kalau kepatuhan, kita akan mengeluarkan sejumlah aturan dan konsekuensinya apa. Kalau dikaitkan dengan kepatuhan, karena mau tidak mau kan ke aturan. Tapi kalau disiplin adalah belajar, maka kita sebagai guru mungkin kita akan memberikan nilai-nilai. Nah, kalau begini. Nanti akan dibahas ada di, nah ini nilai-nilai kebijakan universal. Tadi yang saya bilang bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, katanya tadi, makanya saya bilang ketika ada anak yang sering tidak masuk, sering bolos, oke lah secara aturan sekolah, tadi aturan dibahas dari disiplin maksudnya kepatuhan, maka ada hukuman.
Nah kalau di sini, kalau lihat dari beliau katanya saya berlaku ada tujuan. Sejelek apapun dalam pandangan kita berlaku anak, maka kita harus mengetahui dulu tujuannya apa. Kok anak bisa seperti ini? Siapa tahu dia sedang protes, cuma dia tidak tahu cara protesnya bagaimana. Jadi dia tidak masuk. Saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Tuki, ada anak katanya, Pak, di kelas saya ada yang jarang masuk ini. Jangan-jangan pelajaran Bapak. Oh iya boleh, silakan. Kira-kira itu kenapa jarang masuk, dicek lagi tanggal-tanggalnya. Kalau benar di pelajaran saya jarang masuk, jadi dibalik. Ini jangan-jangan saya yang salah karena di pelajaran lain kok masuk, di pelajaran saya enggak. Apa ada yang salah dengan cara saya mengajar? Karena ini dasarnya setiap berlaku itu memiliki tujuan. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau sudah punya keyakinan baik, maka motivasi intrinsik terbangun. Nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini mungkin tujuan pendidikan kita salah satunya ini, membentuk anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila yang ada 6. Beriman, mandiri, bernalar khusus, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang akan dituju dari semua yang ada di sini. Jadi kita punya nilai sendiri, beda dengan pembelajaran di luar. Mungkin nilai yang ciri itu gotong royongnya. Mungkin yang atas, kedua, ketiga, keempat sama di tempat lain. Tapi menurut saya yang benar-benar dari budaya kita itu gotong royong. Tempat lain mungkin di negara lain sudah tidak ada. Ciri khas Indonesia itu gotong royong. Berbarengan, sampai mereka sudah berbarengan dari dunia sama gotong royong bagus ya. Ini teori motivasi. Maksud dari motivasi perilaku manusia itu ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal itu datangnya dari luar. Kita memberi motivasi apa ke anak itu dari luar. Itu biasanya itu menghindari, kalau eksternal menghindari masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi menyebutkan ada dua macam, ada motivasi eksternal dari luar, dari luar diri, ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu ada dua. Pertama, menghindari ketidaknyamanan hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini biasanya ini sering dilakukan oleh anak-anak untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka akan dipaksa untuk mengikuti segala aturan atau segala apa yang kita inginkan. Karena mereka kenapa? Supaya hatinya nyaman, karena tidak diganggu dengan omelan-omelan kita, dengan wacana-wacana kita. Mereka ingin nyaman. Nah, atau setidaknya mereka supaya tidak dihukum lah. Jadi mereka ngikuti. Itu namanya motivasi eksternal. Itu akan berjalan ketika kita ada dan mengawasi mereka. Itu akan berjalan. Tapi ketika kita tidak ada, contohnya ketika guru masuk, anak diam. Tapi ketika tidak ada, dan contoh saya lah masuk kelas, anak diam masuk. Tapi ketika saya keluar kelas, anak itu sudah di belakang keluar. Itu berarti motivasinya eksternal, sampai internal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini saya juga melakukan apa ya? Yang kemarin PPG. Motivasinya yang kedua ini akan mendapat imbalan. Karena dengan PPG lulus ada penghasilan tambahan imbalan. Coba kalau tidak ada imbalan nanti akan dapat imbalan, saya tidak akan ikut PPG tapi cukup mati. Dari imbalan. Nah, anak mungkin sama. Kalau saya datang tepat waktu, kalau saya selalu mengikuti pelajaran, nilai saya mungkin tidak akan jelek, akan bagus. Ini motivasinya eksternal. Jadi ketika jangan heran ketika anak saya terutama ya
Ketika saya ngasih tugas ke anak dan saya lupa memberikan nilai ke mereka sekali saja, ketika saya memberi tugas kedua kalinya mereka tidak akan mengerjakan. Kenapa? Kalau kemarin itu diperiksa, tidak ada nilainya, tidak akan mau. Ini pasti sama, karena ini ribet dari kita. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah ini mulai motivasi dari dalam. Ada nggak ada kita, tugas macam apapun ketika mereka ada motivasi untuk bisa, maka mereka mengerjakannya karena ada dorongan dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi diperiksa nggak diperiksa kerjaannya karena mereka beranggapan kalau saya mengerjakan tugas nilai itu bonus. Yang utamanya saya paham materinya. Nah, ketika anak sudah sadar ke situ, malah tidak usah ditakut-takuti, nanti mereka akan kerja sendiri. Nah, kemarin berdiferensiasi merdeka belajar. Merdeka itu seperti apa? Bapak pendidikan kita kan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka Cetakan kelima tahun 2013 halaman 469 menyatakan bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi jangan disalahartikan merdeka itu bebas, tidak. Ya kalau secara etimologi ya mungkin di kamus Purwadharma kita merdeka itu bebas, terbebas dari suatu tekanan. Tapi lebih jauh lagi kata Ki Hajar, bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi gimana ya kalau dalam bahasa saya, anak itu punya guideline sendiri, punya aturan main sendiri dalam benaknya. Nah, si aturan itu yang tugas kita untuk meluruskannya supaya dia jangan sampai belok ke hal-hal yang negatif. Terutama anak SMP kan sekarang sedang mencari jati diri. Yang mereka anggap nyaman itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang harusnya mereka lakukan. Contoh, anak saya, dia pernah berujar gini, ayah, saya itu udah jadi anak baik, tapi kenapa balikannya saya malah dibully sama anak-anak yang dalam tanda kutip nakal. Kalau begini terus, saya mending nakal sekalian biar nggak dibully. Beneran nakal, nggak dibully, malah dia yang membully jadi. Nah, ini kan berarti dia punya guideline sendiri, punya cara berpikir sendiri. Nah, kita masuk di ranah situ supaya anak itu ketika udah mulai melenceng, nah kita kasih masukan-masukan. Hati-hati loh, nanti kamu begini. Kasih contoh yang nyata tuh. Kalau sekolahnya seperti ini, hasilnya itu seperti ini. Yang sarjana aja. Contoh ke saya sarjana, sekolah insya Allah benar, tapi dapat kerjaannya ya sebegini aja. Apalagi kamu yang sekolah SMP aja belum beres, udah mulai nyari yang macam-macam. Gimana ke depannya? Kita masukkan seperti itu. Jadi maksudnya ke tahap ini cakap buat memerintah diri sendiri. Itu maksudnya. Nah, dihukum oleh penghargaan ini, saya di modul ini saya sempat protes. Kok dihukum sama penghargaan? Itu maksudnya bagaimana? Harusnya penghargaan kan bukan menghukum, tapi mendorong supaya anak lebih maju, atau setidaknya memberi stimulus pada orang-orang sekitarnya. Itu ini katanya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, itu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Kalau itu pernah lihat sirkus, pernah ada atraksi hewan, setelah itu dikasih hadiah, kasih makan. Jadi kasih makan. Itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Itu maksudnya supaya si hewan itu mau. Jadi kalau mau makan, sok gerakan dulu, nanti dikasih makan. Sama ini juga, sok baik dulu, nurut dulu, saya kasih nilai. Nah, imbasnya jangka pendek, jangka panjang. Imbasnya penghargaan itu hukuman. Imbasnya begini,
tadi seperti saya kamu kerjakan ini, pertama saya nilai masih. Tapi kedua kali karena saya ada kesibukan lain, tugas anak akan dinilai. Ketiga kali ngasih tugas enggak dikerjakan, apa kedua atau dinilai, makanya jadi itu semacam hukuman. Kalau ada kita uji ke anak depan, mungkin kita motivasinya supaya yang lain terdorong untuk melakukan hal yang seperti yang baik seperti yang temannya lakukan. Wah kamu hebat, kalau begini. Semua orang tidak memiliki pikiran yang lurus, semua ada yang bengkok-bengkok. Ketika orang itu dipuji dengan dia, ada dua kemungkinan. Pertama, dia termotivasi mengikuti apa yang dia lakukan. Kedua, dia akan merasa saya tahu ini puji itu orang kita sama apa ya. Nah, itu jelek pemikirannya. Terus kan? Nah ini kenapa dikatakan dulu penghargaan? Karena penghargaan menunjukkan kualitas. Tadi tanpa ribet maka tidak ada pekerjaan penghargaan. Kalau kemarin sudah kerja di sini, termasuk di sini, tapi ketika baru masuk kerja katanya itu di luar tugas saya yang kita upah di luar. Tapi yang kedua penghargaan mematikan kreativitas. Supaya diupahnya lah menjadi paham bukan malah jauh kreativitasnya tidak mengurangi motivasi urgensi karena apa yang dituju kebendaan yang dituju apa yang bisa dilihat bukan nanti depannya saya akan seperti apa atau hasil dari mengerjakan itu saya akan seperti apa. Tapi kalau saya mengerjakan nilai, kalau nggak mengerjakan saya nggak dapat nilai nanti tidak. Ini penghargaan mengurangi motivasi. Kalau yang datang pagi tidak dihukum, yang datang siang dihukum, yang datang pagi semua. Nah, dalam bentuk program kebijakan atau apresiasi dalam memberikan apresiasi, pengakuan berikutnya beberapa hal. Pertama, pengakuan secara khusus, maksudnya pengakuan secara khusus ketika anak memiliki prestasi kita secara khusus ngasih anak. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Maksud secara pribadi itu untuk mengurangi iri hati temannya. Bagaimana caranya bisa ditarik ke ruangan ngobrol anaknya, dikasih libur apa, biar anaknya sendiri yang cerita ke teman-teman dan bukan kita menunjukkan perhatian lebih ke dia. Takutnya nanti ada rasa iri hati. Yang kedua, beri pengakuan pada semua murid. Jadi untuk mencegah rasa iri hati, sekecil apapun perubahan baik dari murid kita beri libur. Entah itu dengan ucapan, entah itu dengan sikap kita, syukur-syukur dengan berupa kebendaan, sekecil apapun supaya tidak ada kecemburuan di antara mereka. Nah, kemudian beri pengakuan secara konsisten. Beri pengakuan secara konsisten. Misalnya begini, ketika ada anak yang mengumpulkan tugas pertama kali, saya akan ngasih reward berupa nilai lebih dari yang memberikannya belakangan. Misalnya saya kasih kelas besok kumpulkan, nah yang besok kumpulkan saya kasih tambahan. Nah yang hari berikutnya saya tidak kasih tambahan, nanti dikembalikan ke anaknya pun dipisahkan. Ini yang pertama mengumpulkan, ini yang belakang mengumpulkan. Nah tiba-tiba yang protes, Pak, saya kan tidak sama dengan dia. Kenapa nilai saya beda? Kamu mengumpulkannya kapan? Baru tadi kan? Ya, ini kan mengumpulkannya kemarin. Ya beda. Air juga kalau dari sumbernya dengan yang udah jauh, rasanya beda. Kamu juga beda, udah jauh, makanya nilainya juga beda. Kita konsisten. Fokus pada proses. Nah, di sini tadi gotong royong. Nanti menjalankan proses. Tujuannya hasil. Memang kita susah untuk menilai proses ya. Dari mungkin kalau saya yang bahasa, saya udah paham bahasa anak itu sampai di mana. Jadi kalau udah bahasanya ketinggian, itu bukan bahasa anak lagi, ini berarti ada satu proses yang dihilangkan sama anak, yaitu kreativitas. Dia ngambil dari Google, ambil dari temannya, ambil dari buku, asal pindah, bagus ya bisa. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi kalau hukuman karena melanggar aturan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya begini, kalau hukuman itu anak masuk kelas tunggu di luar karena dengan saya pelajaran saya yang telat 5 menit tidak boleh ikut pelajaran, silahkan tunggu di luar, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalnya nggak sengaja anak itu nyenggol kelas kita tumpah, nah kita minta lap sampai bersih, itu konsekuensi namanya, bukan hukuman karena ada sebab. Kalau dia tidak nyenggol gelas dan jatuh gelasnya tumpah airnya, maka saya tidak akan menyuruh itu ngelap lantai. Tapi karena lantainya basah, karena gelasnya airnya tadi, maka saya menyuruh dia untuk ngelap. Itu namanya konsekuensi akibat. Nah, ada sebabnya. Nah kalau hukuman biasanya buat anak sakit, entah fisik entah hatinya. Ada yang dulu saya zaman siapa ya, sampai ada yang protes anaknya dari sakit hati minta salah satu guru A itu usah ajar lagi di sini lah, guru keluar. Gimana kalau kita protes? Jangan. Segimanapun kamu bertemu sama guru itu nggak boleh seperti itu. Ada yang sampai protes seperti itu, mungkin sudah sakit hati. Tapi kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek hanya di tadi kan suruh ngelak orang lain ngeliatin, mungkin ada yang menertawakan, itu dia hatinya dongkol. Dia lama-lama menyadari kalau saya nyenggol, kalau saya nggak serobong, nggak akan disuruh ngelak. Anak membenci kedisiplinan. Nah ini yang saya takutkan. Ketika kita terlalu powerful memaksa anak mengikuti sampai ada turun tangan, ada keluar kata-kata kasar, sampai turun apa nanti anak jadi apa? Membenci kedisiplinan. Akhirnya apa? Itu terjadi sama anak saya, mungkin ya tengah dengan disiplin begini, disiplin begitu. Akhirnya ya saya sendiri yang jadi korban. Tiap pagi olah vokal terus, suruh masuk susah. Pembelajaran 7:30 berangkat dari rumah jam 7. Orangnya 7:30 udah berangkat semua, dia 7:30 baru keluar rumah. Nah, katanya ngapain guru paling datang juga saya mau dihukum. Itu prinsip banget sama kedisiplinan. Kalau di konsekuensi anak akan menghargai disiplin karena mereka sadar ini akibat dari perbuatan saya, maka saya dibeginikan. Itu konsekuensi. Jadi hukumnya itu ada sebab ada akibat dan anak berusaha untuk mengerti saya begini karena sebabnya ini dan akal. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan di sini. Kita tidak boleh bawa HP sama anak-anak. Anak jadi pintar-pintar menyimpan HP-nya, menyembunyikan kesalahan. Terus sekarang kita kalau dulu belajar HP di tas banyak dapat, sekarang susah. Anak udah pintar, pintarnya nggak tahu di mana. Anak saya juga tiap hari bawa HP tapi nggak pernah kerja, disimpan di warung. Anak itu HP-nya disimpan di warung. Pelajaran tertentu nanti kalau misalnya pakai HP, lari ke warung ambil HP. Pada dibawa ke sekolah mana tidak dia dan nggak boleh dikembangkan. Nah, ini jadi menyembunyikan kesalahan. Nah kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tadi ada hubungan sebab akibat. Kita teruskan. Restitusi, mungkin udah dengar lagi restitusi itu apa? Kalau di sini katanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menghukum karena kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Jadi mengembalikan anak ke posisi lebih baik. Tadi seperti di awal disinggung. Semua tindakan pasti ada alasannya. Nah di sini nanti memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita ajak ngobrol anaknya, kita sadarkan anaknya. Ketika sudah sadar kita tidak ngasih solusi anak. Makanya kamu harus begini, begitu enggak kita tanya. Jadi supaya kamu lebih baik, kamu harus bagaimana? Oh iya Pak, kalau saya kesiangan, berarti saya gara-gara bangunnya cepat, tapi saya tidurnya jangan kemalaman, harus tidur sore supaya bangunnya cepat, jadi saya tidak kesiangan. Jadi kita tidak memberikan solusi, anak sendiri yang menemukan solusi, kita hanya memberi jalan. Itu restitusi.
menyadarkan kesalahan anak, mengembalikan ke posisi yang lebih baik, dan memberikan kesempatan pada anak untuk mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi, kata dosen. Ada 9 sisi dari restitusi ini. Yang pertama, tadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan A, maka kedepannya tidak melakukan kesalahan A, maka anak harus bagaimana? Memperbaiki hubungan. Kalau hukuman, cenderung nantinya kita frontal dengan anak, seperti yang dialami oleh anak saudara saya yang di sekolah lain. Dirasa hukumannya itu terlalu berat, bukan terlalu berat, jadi udah main fisik. Kata dia tidak boleh main fisik, mau hukum apapun jangan main fisik. Akhirnya apa? Akan merusak hubungan dengan orang tua. Kalau orang tua dengan guru sudah merusak hubungannya, maka alamat nanti apa yang kita tuju untuk anak diberikan orang tua yang datang bukan yang positif dulu, yang negatif dulu yang masuk nanti. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak, tapi kita menawarkan, yo, kamu kan seperti ini, enak nggak? Di sini nggak enak. Nanti tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menggali. Kan, saya yakin, kita semua yakin, sebandel-bandelnya anak pasti ada satu sisi positif dari anak itu. Nah, sisi positifnya itu yang berusaha kita gali dari kita gali. Kita belajar bareng-bareng, kita gali sisi positifnya apa, kita keluarkan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita mengubah karakter anak yang tadinya membangkang supaya tidak membangkang lagi, yang tadinya malas-malasan jadi tidak malas-malasan lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kelompok itu jangan sampai karena anak ini sudah berbuat salah, kita kasih label anak yang nakal, nanti di kelasnya dia juga macam-macam karena dia merasa saya udah di label nakal. Jadinya tidak punya teman di kelasnya. Gitu ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Nah, kemarin baru yang berdiferensiasi. Saya juga mengalami waktu ada unit dengan pasir jadwal jam 3. Saya jam setengah 3 masih di sini, buru-buru ke rumah, terus saya nggak apa-apa dulu, nyalain laptop, langsung buka, masuk ke unit. Nah ini, mengapa kita menggunakan datang tepat waktu? Karena secara alam bawah sadar mungkin kalau saya tidak melakukan itu nanti ada konsekuensi lain yang lebih berat dari yang sekarang, atau ada tujuan kita yang akan kita tuju karena kita tidak datang tepat waktu, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Mungkin harus berlatihan, mungkin nanti itu latihan bareng dengan orang lain akan ada tepat waktu, dapat sertifikat, kan enggak, mungkin tujuannya tidak akan tercapai. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsi kembali ke nilai-nilai keyakinan teknologi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan membangkitkan motivasi dari dalam diri akan lebih efektif daripada kita membuat sebanyak-banyak aturan. Aturan itu biasanya bentuknya larangan dan anjuran. Larangan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh masuk kelas lebih dari 15 menit. Tiap hari harus piket kelas. Ada kata-kata tekanan di sini. Tapi kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Nah, di sini. Kalau peraturan kelas itu sedikit, dan efeknya cenderung memaksa orang lain. Ketika kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas, maka akan menjadi sebuah
menciptakan lingkungan yang positif yang mungkin akan menjadikan budaya positif di kita di SMK. Nah, aturan itu biasanya bentuknya ada tidak, ada negasinya, ada tidak, ada harus. Kalau keyakinan keras, misalnya tadi tidak boleh datang lebih dari 15 menit telatnya. Disitunya apa? Disiplin datang tepat waktu. Tidak ada kata tidak boleh. Tadi untuk motivasi itu ternyata itu memenuhi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, semua orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar. Itu yang menjadi mereka dengan cara yang baik-baik tidak bisa, maka dengan cara yang jelek akan dilaksanakan asal kebutuhannya terpenuhi. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. Kalau di IPS kebutuhan itu 3 jenis ya. Primer, sekunder, tersier. Tapi di sini kebutuhan dasar itu maksudnya kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Dasar primer. Ada di sini katanya kebutuhannya ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup di posisi yang tenang? Biasanya ini menjadi motivasi utama seseorang bertahan hidup itu mungkin dengan makanan apa segala macam atau terhindar dari bencana bertahan hidup. Kalau penguasaan biasanya kita ingin diakui oleh orang lain dan ingin didengar apa yang kita anggap betul oleh orang lain, itu secara kasat mata penguasaan. Kalau hati saya nggak merasa diterima, ketika kita masuk ke satu lingkungan baru, maka ini yang akan pertama kali muncul. Diterima tidak ya saya diberikan itu? Ada kasih sayang ya dari mereka. Karena kita ketika masuk ke satu lingkungan, merasa kok saya sepertinya nggak cocok di lingkungan ini, karena kurang diterima oleh yang lain. Kenapa? Ada beda sikapnya ketika kita datang. Nah, ini kedua pertama. Kesenangan. Kan sering ada yang bilang jangan lupa bahagia. Kesenangan dengan satu catatan, kesenangan kita jangan sampai mengubah kesenangan orang lain. Kebebasan tetap, kebebasan juga tidak bisa sepenuhnya bebas. Tetap ada batasan-batasan berbentuk dan pemahaman yang harus kita lakukan. Nah, dalam menangani kasus kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat perasaan bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau saya lebih cenderung sini, lebih suka manajer. Penghukum, awal-awal saya masuk ke SMP saya mungkin sebagai penghukum. Saya sama. Aturannya ABC, di luar tuh enggak. Wah, di organisasi juga sama. Ikut aturan saya, keluar dari organisasi ini. Membuat rasa bersalah. Nah, ini mulai masuk tahun-tahun berapa ya? Saya mulai main rasa. So, enak nggak kamu kalau kesiangan? Enak nggak tuh kamu ini kalau ada masalah yang nggak enak kan? Makanya membuat rasa bersalah. Makin kesini kok jadi berubah jadi seperti teman. Kalau seorang teman itu biasanya jarang marah-marah, wujudkan yang keluar. Kalau pemantau, saya belum melaksanakan pemantau ini, karena selalu semua tindakannya didasarkan dengan aturan. Dia tahu aturannya A, B, C. Kamu ini di A, ini itu aturan. Berarti kamu melanggar aturan. Maksudnya ini beda dengan penghukum. Kalau ini selalu apa yang dia lakukan itu didasari dengan aturan-aturan yang ada. Dan biasanya kalau seorang pemantau itu sebelum melaksanakan kegiatan dia akan membuat sebuah aturan-aturan yang nanti tidak ada aturan lain. Ini, nah kalau kamu melakukan berarti ini aturan. Tapi kalau seorang manajer tidak. Kita menggali apa tujuan mereka, apa yang ingin mereka ini kita mengarahkan. Kalau seorang manajer tidak. Nah, ini penghukum. Biasanya penghukum secara fisik konsensual.
Saya bisa biasa, anak marah-marah, wah, serasa paling benar waktu itu. Malah anak benar. Pak Guru, saya awas. Saya ingat dengan awas. Apa saja? Al-Muku. Membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan. Biasanya ini ibu-ibu yang pintar begini sampai dibuat nangis anaknya karena merasa bersalah. Ibu kecewa dengan penuh keyakinan diri bahwa ketika kita mengungkapkan kecewaan, ketika kita menggali kebersalahan anak, maka dia akan kembali menjadi benar. Kemudian teman, menggunakan hubungan baik, humor untuk mengalir murid. Ini tidak selamanya bisa tercapai karena kita tidak bisa dekat dengan semua murid. Hanya murid-murid tertentu yang bisa dijadikan untuk penanganan saya sebagai teman. Pengalaman saya dulu coba seperti ini dekatkan jadi dengan anak-anak yang bandel. Nggak tahu kenapa. Kamu ya sudah kali ini tidak apa-apa. Jadi ada semacam memaafkan. Jadi anak itu jangan bapak ini mah ada buku, ada mobil. Jadi kan dekat anaknya. Celakanya anak-anak yang bandel mereka. Selanjutnya pemantau. Nah, menggunakan sanksi dan konsekuensi itu biasanya tadi seperti saya katakan dasarnya dengan semua aturan-aturan yang ada. Kalau nggak salah dulu pernah ada aturan dengan poin. Kalau perempuan itu sekolah, ini kesiangan, ini ada poinnya. Nanti ketika akumulasi poin segini maka tindakannya A, tindakannya B. Kalau sekarang masih dipakai nggak ya seperti itu. Nah, manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Ini mungkin yang disebut dengan restitusi itu. Menanyakan keyakinannya dulu, menanyakan keyakinan apa yang sudah kita kan ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada kan buatnya keyakinan kelas. Nanti kan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Nanti kira-kira kalau sudah tahu kesalahannya, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan. Jadi anak diminta untuk mencari solusinya sendiri, kita hanya mengarahkan seperti itu. Dan saya berpendapat posisi guru saya sebagai manajer, kita tidak melibatkan emosi kita, aturan dipakai, anak tidak merasa tertekan karena anak disuruh mencari solusi sendiri. Nah, ini penanganan kasus itu menggunakan segitiga restitusi. Pertama, namanya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Maksudnya di sini menstabilkan identitas. Anak ketika bersalah, seperti yang saya katakan, semua tindakan ada tujuan dan ada sebab. Nah, untuk menstabilkan anak mungkin emosinya kurang stabil, ada lalu kita stabilkan dulu. Oke, nggak apa-apa. Pertama seperti kita memaafkan, oke nggak apa-apa. Jangankan kamu, saya pun pernah berbuat salah, jadi udah nggak apa-apa. Untuk saat ini kita nggak apa-apa kalau berbuat seperti itu. Nah, nanti kita validasi, benar kamu melakukan ini. Jadi kita meraih dulu, oke nggak apa-apa, kamu pak saya panggil karena kamu bersalah, ya nggak apa-apa, bersalah. Tapi saya mau menjelaskan lagi, benar tidak kamu melakukan ini? Sebenarnya tidak kamu itu selama pembelajaran bahasa Inggris tidak pernah memperhatikan pelajarannya, tidak pernah memperhatikan tugas-tugasnya. Mungkin yang iya pak, saya ini nggak pernah memperhatikan tugas. Nah, nanti misalnya kira-kira keyakinan mana dari keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak tidak disiplin pak, tidak. Nanti kita tanya lagi. Setelah kamu menyadari apa yang kamu lakukan itu salah, kedepannya supaya kamu tidak melakukan lagi, kamu akan berbuat apa? Jadi dikasih dorongan untuk mencari solusi dari kesalahannya sendiri melalui dukungan kita. Terus ini terlalu ideal menurut saya. Untuk segitiga restitusi ini, sebagaimana kita ketahui, aturan itu atau teori itu dibuat seideal mungkin, sesempurna mungkin. Mungkin ini
udah melalui pengujian terlebih dahulu, udah melalui tes lab terlebih dahulu. Kita nggak tahu tes labnya di mana. Cuma dari kasus di lapangan yang saya alami, kasus segitiga restitusi ini seperti kita memadamkan api. Kalau apinya cuma lilin satu, kita tiup mati. Kalau apinya di kompor, kita tiup maka harus diputar, makanya baru mati. Tapi kalau apinya membakar satu rumah, nggak mungkin kita tiup, nggak mungkin kita putar knopnya, harus ambil dari luar makanya kebakaran. Ini juga sama Bu. Saya pendapat pribadi, ini mungkin untuk kasus-kasus yang dalam tahapan mungkin menengah ke bawah kasusnya, tidak terlalu keras, atau kasusnya terlalu berat masuk ke sini, mungkin bisa selesai, tapi kita butuh tenaga ekstra, butuh waktu ekstra, dan anaknya itu mau sabar ketika yang tapi anyway, segitiga restitusi merupakan salah satu cara supaya anak tidak takut dengan aturan. Nah, ini tadi akan menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, jadi tidak memandang dirinya itu saya tadi seperti. Jangan sampai kita ketika ada anak yang sudah ya dalam nakal, kita kasih label nakal. Jadi apapun kasusnya pasti akan dulu yang bagus. Jangan sampai seperti itu. Nah mungkin kita bisa untuk menstabilkan itu contoh kalimatnya. Nah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin bisa seperti ini atau mungkin ya Bapak Ibu lebih paham lah bagaimana supaya menenangkan lah istilahnya tuh, menstabilkan itu menenangkan anak yang memang sudah berbuat salah. Misalnya ada anak bodoh berantem di hati mah iya ingin marahin anak ini, kenapa berantem di kelas, kenapa berantem di sekolah. Kalau yang panas datangnya dengan yang panas, saya yakin tidak akan ada penyelesaian. Makanya kita tenangkan dulu anaknya, itu menstabilkan identitas, maksudnya menstabilkan emosinya dulu, tenang dulu, biar tenang dulu, biar nanti keluar hasilnya apa sih sebenarnya. Kemudian validasi tindakan salah. Nah di sini walaupun kita sudah tahu dari kabar atau dari yang kita lihat, kan kita sekedar mendengar dari yang belum pasti, bukan dari orang pelakunya. Makanya kita perlu validasi tindakannya. Tapi benar kamu ini pukul, tadi saya dengar kamu dipukul gara-gara ini, benar nggak? Nah ini maksudnya validasi di sini. Jadi kita cek dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tanyakan ke anaknya. Nah, mungkin kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah ini bisa memvalidasi, bisa mengatakan supaya anak itu bagaimana ya, tidak putus asa karena kesalahannya. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, karena kita berhubung dari sekolah, maka kita di SMP sudah punya semacam nilai-nilai yang secara tidak tertulis sudah ada di kita. Mungkin akan lebih baik kalau kita bikin semua nilai-nilai yang ada di SMP supaya lebih terlihat ada tanda seperti atau paling enggak di kelas kita bikin keyakinan kelas, dibikin sebuah keyakinan kelas masalahnya di peraturan. Kalau peraturan saya khawatir nanti di sini hukuman. Boleh nggak apa-apa, dalam seperti itu kita mungkin akan memberikan hukuman atau apa. Tapi itu tadi dasarnya kita harus pada dasar anak berbuat seperti ini. Paling tidak dia punya alasan kenapa berbuat seperti ini. Atau paling tidak anak kalau bisa tanya tujuannya apa sih mau seperti ini. Ini menanyakan keyakinan hubungan dengan aturan. Nah, itu mungkin kesempatan buat saya sendiri. Setiap guru hendaknya memandang dirinya istimewa dan merupakan amanah dari Allah untuk dididik menjadi manusia yang lebih baik, yang dididik seperti yang baik dan berakhlak mulia sebagai kecepatan dan ilmu yang diajarkan di sekolah. Itu ini pesan buat saya sendiri supaya senantiasa menempatkan anak itu ya mau nakal mau apa itu anak didik saya, tugas saya untuk membuatnya lebih baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, segala apa yang salah itu dan dari saya dan mungkin kebenaran yang Allah yang punya.
Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sujana yang telah menyampaikan materi hari ini. Dan seperti tadi pada kata-kata penutup Pak Jana, bahwa setiap guru hendaknya memandang muridnya itu istimewa, sama istimewanya seperti Bapak dan Ibu yang sekarang masih bertahan di rumahnya. Bapak dan Ibu, marilah kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu diskusi atau tanya jawab. Setelah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jana, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang merasa tergelitik hati untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan, maka saya beri kesempatan. Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi. Ya, Bu Nyanyi. Kepada Bu Nyanyi saya persilakan. Bukan pertanyaannya, mungkin menanggapi saja, karena kalau bertanya menanyakan mungkin karena kita sama-sama belajar juga mungkin. Meskipun saya yakin kalaupun bertanya Bapak katanya pasti akan bisa menjawab, tapi lebih ke menanggapi saja. Jadi tanggapan saya gitu ya, dari apa yang disampaikan Bapak kali ini sebenarnya hanya perbedaan istilah saja. Seperti tadi tentang hukuman dalam benak saya sebenarnya tadinya tidak setuju ketika Bapak mengatakan hukuman sama reward itu sebaiknya hilang gitu kan, diganti dengan retribusi tadi. Tapi ketika saya membaca tentang beda hukuman dengan konsekuensi, loh kan yang ada di benak saya yang maksud dengan hukuman itu ya konsekuensi itu gitu. Jadi ketika kita memberikan hukuman apapun kepada siswa, sebenarnya kita selalu ketika memberi hukuman diomongan dulu, dipancing dulu, gitu kan, misalnya dulu, gitu ya. Nih kenapa kamu dikasih hukuman seperti ini, supaya kamu tahu bahwa kalau seperti ini kamu akan memberikan apa dan sebagainya. Karena itu tadi saya selalu bilang bahwa namanya anak yang datang dari berbagai pola asuh yang berbeda-beda, dari budaya yang beda-beda, itu pasti akan sulit merubah karakter yang sudah melekat dalam dirinya. Satu-satunya cara adalah dengan kebiasaan, dan tidak ada salahnya kalau kebiasaan itu diawali dengan iming-iming hukuman dan reward tadi, punishment dan reward. Tidak ada salahnya. Tetapi di dalam perjalanan, di dalam prosesnya tidak lepas dari penjelasan bahwa hukuman itu diberikan karena konsekuensinya akan menjadi seperti ini. Itu mungkin ya. Jadi menyamakan persepsi bahwa ternyata ketika saya tidak setuju dengan setelah ditelaah cuma beda pemahaman istilah saja ternyata gitu ya. Itu yang pertama. Coba ya yang kedua yang saya kurang seret adalah ketika itu tadi siswa itu punya hak untuk tidak masuk ke kelas gitu. Nah itu agak menyentil kalau segala sesuatu dikembalikan kepada siswa masing-masing dengan dalih diferensiasi, dengan dalih merdeka, kapan kita bisa membentuk anak menjadi karakter yang kuat gitu, dengan membentuk anak dengan karakter positif gitu. Jadi salah satu, jadi begini ya, kalau saya telah sekarang ini siswa-siswa seumuran SMP sekarang ini, mereka rata-rata tidak suka dengan proses, tidak sabar, ingin selalu instan. Kalau dikasih soal, nungguan dipanggil jawab ke guru. Minimal nungguan kebetulan anak ayah mau menjawab gitu kan. Nah, dengan memaksakan, baik dengan cara hukuman atau reward, saya pikir guru itu punya
punya keinginan membiasakan anak untuk mencoba proses. Ayo nikmati proses, karena ketika kita sabar dalam proses, ya kita akan menemukan kebaikan dari proses yang kita dapat. Malah apa yang kita rasakan kepuasan dari proses yang kita jalani ini akan jauh lebih baik daripada progres yang kita dapat, gitu, dari hasil yang kita dapat. Jadi ini memang perlu pemikiran yang agak dewasa ketika anak menyadarinya di suatu saat. Mungkin di awal-awal seumuran itu memang tetap aja gitu, punishment dan reward itu tetap dilakukan, tapi tentu saja dengan porsi yang itu tadi ada konsekuensi tadi. Yang kedua, kemudian apa lagi ya? Oh iya tadi yang kedua yang ketiga sekarang yang tadi kedua satu lupa lagi ya. Ya itu tadi lah, pokoknya mas saya mah lebih ke untuk membiasakan karakter anak tuh dimulai dari sesuatu yang ditakuti. Kemudian tadi katanya guru itu perannya sebagai manajemen, ini yang ketika yang bisa tentu saja di saat kita jadi manajer yang baik terhadap anak, tetap ada satu saat kita harus jadi pemimpin. Ada satu saat kita harus jadi pemantau. Ada satu saat kita harus jadi teman. Meskipun porsinya harus kita lihat, karena manajer melibatkan berbagai tadi tahapan itu. Jadi saya kurang senang kalau misalnya menyalahkan peran kita ketika di awal-awal. Tetap ada ketika sebagai manajer meskipun mungkin porsi-porsinya kapan kita harus berpantau, kapan kita harus berteman, kapan kita harus karena manajer itu sendiri sebenarnya adalah gabungan dari berbagai tugas tadi gitu. Jadi dan saya yakin kita semua guru-guru yang ada di sini, apalagi ketika kita sudah mengajar puluhan tahun, sudah melibatkan passion gitu, bukan lagi mencari nafkah, tapi juga dengan hati gitu. Kita sampai pada suatu pemikiran bahwa yang utama itu bukan cuma mengajar, tapi pendidikan supaya mendapat kualitas karakter yang baik. Itu aja. Terima kasih Bapak. Atur nuhun, mohon diterima masukan saya. Kalaupun kekurangan masukan dari saya itu, pendapat dari saya itu mungkin karena keamanan saya masih harus belajar. Tapi terima kasih banyak Bapak hari ini hadir menyempatkan diri untuk menambah wawasan kami semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sujana, dan barangkali Pak Sujana Ya bisi palu. Ya betul sekali. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Alhamdulillah dikasih pencerahan begitu bagus, karena ini kan textbook. Sering kita menemukan teori itu tidak sejalan dengan praktek. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu dan saya menggabungkan semuanya, dan alhamdulillah Ibu telah memberikan pencerahan yang sangat baik buat saya dan semuanya. Terima kasih sekali Ibu, terima kasih buat pencerahannya. Masih lila. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah selesai kita laksanakan dan kita tiba pada acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini. Kami mohon maaf bila ada sesuatu kesalahan yang dilakukan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.